Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan menyampaikan presentasi manajemen proyek teknologi informasi tentang proyek charter. Di sini kelompok kami mengambil judul proyek yaitu proyek instalasi warnet kemitraan, di mana proyek akan dimulai tanggal 1 Maret 2020 dan akan berakhir 8 Maret 2020, di mana anggaran warnet kemitraan menganggarkan sebesar 27.876.000 untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 10 jam per hari untuk instalasi software dan hardware dan jaringan warnet kemitraan. Manajer proyek yaitu Fahrul Yahya, di mana tujuan proyek yaitu membuat instalasi warnet untuk kebutuhan sarana usaha serta merintis sarana informasi, komunikasi, dan hiburan bagi masyarakat, memperkenalkan dunia internet, kepada masyarakat sebagai bagian dari kemajuan teknologi sebagai peluang usaha tersendiri. Adapun pendekatannya yaitu melakukan pertemuan dengan pemilik modal yaitu pihak warnet kemitraan guna memperjelas serta menanyakan desain apa yang diinginkan agar semua berjalan baik, menjabarkan apa saja yang dibutuhkan untuk terlaksananya proyek tersebut, serta menjabarkan estimasi yang akan dibutuhkan guna tercapainya proyek tersebut. Susunan pengurus dan peranannya yaitu ada Fahrul Yahya, ketua proyek. Posisi ketua proyek ada Rizky Firmansyah, anggota tim. Posisi teknisi hardware ada Denny Pambayun, bagi anggota tim. Posisi teknik software. Adapun informasi kontak tertera di situ. Instalasi warnet kemitraan. Latar belakang: dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi menuntut akan adanya kemudahan dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, warnet kemitraan berinisiatif untuk membangun dan mengembangkan bisnis internet. Bisnis ini selalu dibutuhkan karena informasi yang dijualnya sebagai sarana komunikasi serta sebagai media hiburan. Apalagi dengan kehadiran jejaring sosial yang saat ini sangat digandrungi masyarakat. Kenyataan ini tentu akan meningkatkan para pengguna internet dengan adanya sistem warnet. Masyarakat akan terbantu dalam mencari informasi yang sedang berkembang, mencari segala macam berita di penjuru dunia. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem warnet kemitraan: auto monitoring jumlah halaman yang dicakup user. Auto disable internet sangat berguna bagi warnet yang menyediakan fasilitas game offline. Fasilitas member: terdapat 4 jenis member biasa atau game. Masing-masing jenis member memiliki jam time login sendiri. Semisal untuk paket game 1 ada memberikan time login dari jam 9 malam sampai 7 pagi dengan tarif sangat murah yaitu 2.000 per jam, maka di luar jam tersebut member ini tidak akan bisa login. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup yang dicakup sistem instalasi warnet kemitraan antara lain masyarakat. Proyek sistem instalasi warnet kemitraan yang menyajikan informasi tentang segala hal melalui internet membantu masyarakat mengetahui tentang segala berita yang sedang berkembang dan menjadi perbincangan hangat. Pihak warnet kemitraan. Pihak warnet kemitraan terbantu akan adanya sistem instalasi warnet karena mempermudah untuk merakit PC dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan warnet. Bisnis objektif. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunanya tidak hanya sebagai proses
kritis terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelangkaan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Maupun perkembangan teknologi tidak hanya disambut dan dinikmati oleh kalangan bisnis maupun pemerintah saja, tetapi juga mulai merambah dalam dunia edukasi, karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. Critical Assumption and Constraints. Sistem informasi warnet kemitraan diharuskan warnet kemitraan dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dalam mendapatkan informasi terkait yang ada. Sistem selalu bekerja baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal. Project manager harus selalu sigap dalam bertanggung jawab atas permasalahan yang mengganggu kinerja sistem. Analisis finansial dan budget estimates. Anggaran biaya. Biaya alat sarana untuk server operator, rakitan satu server, alat dan bahan, motherboard, harga 570.000. Ada prosesor intercore, harga 800. Ada RAM Phenom, harga 566, dan seterusnya. Analisa studi kelayakan proyek. Mengenal warnet kemitraan. Warnet kemitraan adalah jenis usaha warung internet yang menyediakan layanan internet seperti browsing, chatting, dan gaming, dan jasa print cetak dokumen. Berlokasi di kawasan pertokoan perempatan Jalan Raya Kota Stabat yang dekat dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perkantoran, pasar, pemukiman penduduk. Fasilitas yang peralatan yang dimiliki warnet ini adalah 16 unit komputer layar dan Pentium 5 senilai 60 juta, 10 webcam, sebuah gedung tingkat 2 dengan sebuah papan nama yang bertuliskan Kemitraan Net, sebuah mesin genset, dan sebuah kamar mandi. Adapun bentuk organisasi ini adalah organisasi garis atau linear. Ini terdiri dari seorang pemilik usaha dan 3 orang operator. Tingkat batas balas jasa dalam usaha ini adalah berupa gaji dan bingkisan pada hari-hari tertentu seperti hari raya dan sebagainya. Analisis usaha warnet kemitraan dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek hukum. Berdasarkan tanya jawab yang kami lakukan, usaha ini merupakan usaha firma atau FA dan memiliki izin kepemilikan yang sah dan ada tanda daftar usaha, sehingga jika dinilai dari aspek ini, usaha ini dinyatakan layak untuk didirikan. Yang kedua ada aspek pemasaran. Masih berdasarkan data wawancara bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk pemasaran atau usaha ini hanyalah dengan spanduk atau papan nama di depan gedung. Tidak ada penamaan usaha promosi lain. Sedangkan untuk tarif dan pelayanan, usaha ini mengenakan tarif standar, artinya sama dengan tarif yang dikenakan oleh pesaing, dan pelayanan juga sama, artinya memiliki suatu keistimewaan. Namun jika diperhatikan dari peluang pasarnya, usaha ini cukup ramai dengan kunjungan pelanggan dengan data omset 500.000 rupiah per hari dengan rata-rata pelanggan pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan lokasi usaha yang strategis dan sedikitnya pesaing yang menyediakan jenis usaha yang sama, dan lokasi benar-benar dekat dengan sasaran pelanggan yang cukup banyak jumlahnya. Yang ketiga ada aspek keuangan. Modal untuk usaha warnet ini plus biaya operasional selama 1 bulan pertama adalah 40 juta dengan laba bersih rata-rata 6 juta per bulannya, sehingga usaha akan PEP atau break of even point pada bulan ke-10 yaitu 60 juta. Kurun waktu untuk pulang pokok adalah sekitar 10 bulan atau bisa dikatakan bahwa payback periodnya adalah kurang dari setahun. Sedangkan nilai ekonomis dari pelaratan adalah 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa PP lebih kecil dari umur investasi, sehingga usaha ini dinilai dari PP-nya adalah baik. Perhitungan keuntungan bersih per bulan atau omset biaya operasional yaitu 6 juta dan keuntungan bersih per tahun yaitu 25 juta. Aspek operasional. Letak usaha ini cukup baik karena dapat
ada pusat keramaian dan dekat dengan sekolah, pasar, dan pusat perkantoran, sehingga dikatakan bahwa lokasi sangat dekat dengan target pelanggan, yaitu pelajar dan masyarakat umum. Aspek sosial ekonomi. Secara ekonomi, usaha ini tidak cukup banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, hanya menyerap 3 orang tenaga kerja. Sedangkan dari segi sosial, usaha ini sangat membantu untuk berkembangnya daerah kecamatan Stabat ini dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat. Aspek manajemen. Struktur organisasi usaha ini sangat sederhana, yaitu terdiri dari pemilik usaha atau pemodal, manajer, dan 3 orang pekerja atau pengelola. Yang dipilih pun adalah organisasi garis atau lini, dan pemilihan bentuk organisasi ini sesuai dengan usaha warnet yang berskala kecil dan tidak memiliki banyak karyawan. Aspek AMDAL. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara kebisikan. Hanya saja ketika listrik padam, suara organisasi mungkin akan agak sedikit bising, namun suara ini tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar, bahkan jarang terjadi. Kesimpulan, adapun hasil analisis usaha ini adalah sebagai berikut. Adapun saran untuk usaha ini adalah: 1. Dari aspek pemasaran, sebaiknya dikerahkan lagi usaha promosi yang lebih intens, seperti melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dalam rangka pelatihan komputer dan internet, menambah jasa layanan seperti penjualan aksesoris komputer, servis komputer, training komputer, dan penjualan makanan dan minuman ringan. Dari aspek keuangan, sebaiknya ditempatkan seorang akuntan khusus penanganan bagian administrasi keuangan usaha, sehingga memudahkan dalam laporan informasi keuangan usaha, sehingga dapat diambil langkah-langkah perencanaan dalam pengembangan usaha dengan tepat. Dari aspek operasional, sebaiknya dilakukan pembaharuan gedung yang dapat memuat lebih banyak bilik sehingga dapat memenuhi permintaan jasa yang lebih banyak. Kemudian penataan fasilitas parkir yang memadai dan untuk lebih dapat memuaskan, memberikan kenyamanan bagi para pelanggan, dan baiknya ruangan dilengkapi dengan kipas angin atau AC. Dari aspek sosial ekonomi, dengan diadakannya pelayanan tambahan berupa pengadaan pelatihan komputer dan pelayanan lainnya, tidak menutup kemungkinan usaha ini dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak pula. Dari aspek manajemen, untuk mengembangkan usaha ini sebaiknya ditempatkan seorang yang ahli dalam bidang research, development, atau konsultan yang tepat memberikan ide dan untuk meluaskan usaha selama ini. Dari aspek AMDAL, sebaiknya dari pihak warnet ini bias memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang akibat buruknya gambar-gambar yang ada pada situs porno ataupun memblokir situs tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.